Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul embriogenesis dan organogenesis. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Anita, yang kedua Ellen Desima Sihombing, yang ketiga Hesti Kristianti, dan yang keempat Iqbal Maulana. Baik, di sini saya Iqbal Maulana akan menjelaskan mengenai embriogenesis. Embriogenesis. Jadi, yang dinamakan embriogenesis itu merupakan proses inisiasi dan perkembangan embrio, seperti perkembangan struktur dari sel somatik, atau disebut juga dengan embriogenesis somatik. Nah, embriogenesis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada embriogenesis secara langsung, dan yang kedua embriogenesis secara tidak langsung. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah embriogenesis secara langsung atau direct embryogenesis. Nah, embriogenesis secara langsung ini biasanya pembentukannya itu melalui embrio somatik atau jaringan embriogenik secara langsung dari eksplan tanpa melalui pembentukan fase kalus. Nah, umumnya pada eksplan yang masih muda. Nah, embriogenesis secara langsung ini sel-selnya itu dapat ditemukan dalam jaringan embrio, misal scutellum cereal, hipokotil, dan nukleus. Selanjutnya, embriogenesis secara tidak langsung atau indirect embryogenesis. Berbeda dengan embriogenesis secara langsung, embriogenesis secara tidak langsung ini embrio somatiknya itu terbentuk dari kalus. Kalau pada embrio secara langsung itu tidak melalui fase kalus atau eksplannya itu tanpa melalui pembentukan fase kalus. Kemudian, pada embriogenesis secara tidak langsung, ada yang namanya proliferasi sel, yaitu kalusnya itu dari eksplan, terjadi di mana embrio itu akan berkembang. Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan gambar mengenai proses embrio secara langsung. Nah, prosesnya itu dimulai dari adanya sel tunggal. Kemudian sel tunggal itu berkembang menjadi sekelompok sel. Nah, sekelompok sel tadi yang sudah berkembang itu akan memasuki yang namanya fase globular. Setelah fase globular itu selesai, masuk yang namanya fase hati. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian setelah memasuki fase hati atau fase hati selesai, lanjut ke yang namanya fase torpedo. Nah, setelah fase torpedo itu selesai, sel-sel tunggal tadi itu akan mulai masuk ke fase kecambah atau perkecambahan. Artinya kecambah tanaman itu sudah mulai muncul, dan terakhir adalah masuk ke fase planlet. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar tahapan atau proses dari embriogenesis secara tidak langsung. Bisa dilihat pada gambar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hesti Kristianti. Nah, selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi embriogenesis. Nah, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi embriogenesis. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor hormonal, dan yang ketiga faktor lingkungan. Nah, faktor genetik memiliki peran penting dalam embriogenesis dan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembentukan embrio. Nah, untuk faktor hormonal sendiri yaitu konsentrasi dan jenis hormon yang digunakan dalam media kultur jaringan dapat mempengaruhi perkembangan embrio. Nah, faktor lingkungan sendiri yaitu mencakup seperti suhu, cahaya, dan kelembapan yang dapat mempengaruhi embriogenesis pada kultur jaringan. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dalam menggunakan embriogenesis pada kultur jaringan. Nah, yang pertama terdapat beberapa keuntungan saat menggunakan embriogenesis pada kultur jaringan. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan banyak embrio dalam waktu yang singkat. Yang kedua mengatasi permasalahan perbanyakan vegetatif. Dan yang ketiga mendapatkan bibit yang bebas patogen. Nah, selain memiliki keuntungan yang sangat besar,
Embriogenesis pada kultur jaringan juga memiliki beberapa tantangan yang besar, seperti memiliki resiko kontaminasi yang tinggi, perawatan yang mahal, serta kesulitan dalam mengoptimalisasikan kondisi embrio. Baiklah, saya Ellen Desima Sihombing. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hesti Kristianti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organogenesis. Organogenesis ini adalah tumbuhan yang mempunyai banyak organ seperti meristem, korteks, flum, epidermis yang terdiri dari unit struktural yang disebut sel. Nah, suatu sel mempunyai sifat untuk menciptakan seluruh tumbuhan seperti organ atau jaringan tumbuhan lainnya yang juga menunjukkan sifat yang sama, artinya mereka juga menciptakan seluruh tumbuhan dalam bentuk kondisi in vitro. Nah, jika organ tumbuhan digunakan secara in vitro untuk menghasilkan tumbuhan baru, proses ini disebut dengan organogenesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organogenesis ini? Organogenesis ini adalah proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang lebih terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Nah, ada 3 lapisan tersebut, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, akan membentuk suatu bumung yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda, namun berkaitan satu sama lain. Nah, proses organogenesis ini dimulai dengan perubahan sel parenkim tunggal atau sekelompok kecil sel yang membelah menghasilkan suatu massa sel globuler atau meristemoid atau bersifat kenyal, kemudian berkembang menjadi primordium pucuk atau akar. Nah, organogenesis ini terbagi menjadi 2, yaitu organogenesis langsung dan organogenesis tidak langsung. Yang pertama kita akan membahas mengenai organogenesis langsung. Organogenesis langsung ini untuk perbanyakan tunas dapat diinisiasi langsung dari tunas adventif, tergantung pada bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan dan jenis tanaman yang dikulturkan. Nah, ada 2 tahapan organogenesis langsung. Yang pertama ada inisiasi dan yang kedua ada multiplikasi tunas. Nah, organogenesis langsung ini cocok untuk tanaman herba seperti begonia atau tunas dari daun, sistem mikropropagasi yang paling sering ditanam. Yang kedua yaitu ada organogenesis tidak langsung. Organogenesis tidak langsung ini pertumbuhannya melalui kalus. Kultur kalus memiliki potensial morfogenetik bervariasi, kemudian sering gagal beregenerasi, membentuk tunas atau hanya membentuk akar, dan kalus akan menghasilkan tanaman dengan genetik yang bervariasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ellen. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi organogenesis. Di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi organogenesis ada 3, yaitu yang pertama, hormon tanaman, yang kedua, suhu, yang ketiga, cahaya. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu hormon tanaman. Kombinasi dan konsentrasi hormon pada media kultur jaringan dapat mempengaruhi diferensiasi sel dan pertumbuhan organ dalam organogenesis. Kemudian, selain hormon tanaman terdapat suhu. Suhu yang tepat dapat mempengaruhi tingkat diferensiasi dan pertumbuhan organ pada organogenesis. Kemudian, yang terakhir yaitu cahaya. Cahaya juga memainkan peranan penting dalam organogenesis dengan mengatur perkembangan dan pertumbuhan organ tanaman. Selanjutnya yaitu keunggulan organogenesis dibandingkan embriogenesis. Yang pertama yaitu peluang terjadinya mutasi kecil. Kemudian yang kedua, metode mudah dan tidak memerlukan subkultur berulang-ulang sehingga tidak menurunkan daya regenerasi dari kalus. Namun, untuk keperluan transformasi genetik, cara embriogenesis lebih dianjurkan karena tanaman yang diperoleh berasal dari satu sel somatik. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan organogenesis dalam produksi tanaman in vitro. Nah, di sini terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, tanaman transgenik.
di mana organogenesis dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik dengan memasukkan gen baru ke dalam tanaman secara selektif. Kemudian, yang kedua yaitu produksi bibit, di mana organogenesis juga dapat digunakan dalam produksi massal dalam laboratorium untuk pengembangan tanaman komersial. Kemudian yang terakhir yaitu pemuliaan tanaman. Dengan organogenesis dapat melalui seleksi dan rekayasa genetik untuk memperbaiki sifat tanaman secara efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.